Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam. Perkenalkan, nama saya Sarah Nabila Maulidia. Saya adalah guru pembimbing literasi di SDN Papak Manggu. Saat ini saya sedang melaksanakan tantangan bulan Juli, yaitu jurnalis. Dan saat ini saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Nurdin Kamal. Selamat pagi Bapak. Pagi. Beliau adalah guru di SDN Papak Manggu, sekaligus orang tua dari siswa yang putrinya ini kebetulan melanjutkan studi di luar negeri ya Pak ya, di Jepang, karena prestasinya. Bapak, berkenankah Bapak meluangkan waktunya untuk saya wawancarai mengenai putri Bapak tersebut? Siap. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah putra atau putri Bapak yang Bapak miliki saat ini? Jumlah anak-anak saya semuanya putri. Yang pertama yang namanya Resti Nur Syifa Kamila. Anak yang kedua Sabrina Nurdianti Khobifah. Dan anak yang ketiga yang bungsu Anissa Rizkia Ramadhani. Ketiganya putri ya Pak Putri ya? semuanya. Namanya sungguh indah sekali, tentu dengan makna dan doa-doa yang terbaik dari orang tuanya. Amin. Putri Bapak ini bersekolahnya di mana saja Pak, kalau boleh saya tahu? Yang putri yang pertama ya, yang namanya Resti Nur Syifa Kamila itu alhamdulillah sekarang sudah mendapat ijazah sarjana ya, Sudah sarjana jurusan ya? manajemen Hebat di sekali. Kota Bandung. Dan anak yang kedua ya, sekolahnya di SMK Bakti Kencana Soreang. Kemudian yang anak yang ketiga Anissa ya, yaitu sekarang baru masuk SMP Negeri 1 Pasir Jawa. Wah, hebat-hebat sekali ya putri Bapak ini. Nah, Bapak, berdasarkan informasi yang saya dapat, dari ketiga putri Bapak itu, ada seorang putri Bapak yang melanjutkan studinya ke luar negeri karena prestasi. Bersediakah Bapak untuk berbagi kisah inspiratifnya mengenai putri Bapak tersebut? Siap, bersedia ya. Memang benar ya. Jadi putri yang kedua yang bernama Sabrina Nurdianti Khobifah belajarnya di SMK Bakti Kencana itu ya, alhamdulillah mendapat peringkat juara umum Hebat di sekali Bakti ya. Kencana. Otomatis ya itu mendapat beasiswa ya, berprestasi, sehingga oleh pihak sekolah didukung dan oleh pemerintah Kabupaten Bandung ya, dia diberangkatkan sehingga bisa sampai ke negara Jepang. Sekarang baru 2 bulan ya. Dan untuk yang tahun pertamanya masuk dulu katanya di kata Sansei-nya di sana di Jepang ya. Masuk ke SMA Jepang. SMA lagi ya Pak ya? Ya, di SMA Jepang masuk ya. Jadi kenapa masuk SMA lagi ya di Jepang? Karena untuk dalam waktu jarak 1 tahun itu untuk melancarkan bahasa Jepangnya gitu. Oh iya, supaya fasih berbicara di Jepangnya nanti ya. mungkin. Dan alhamdulillah sekarang saya melihat dari video-videonya ya, dia itu berkomunikasi dengan orang Jepang langsung. Wah, hebat dengan sekali. sopirnya ya, sopir yang mengantar ke sekolah dan mengantar ke asrama di Jepang menggunakan bahasa Jepang. Sangat hebat Dan sekali. juga menerapkan katanya ya Sunda gitu. Jadi bahasa Sunda itu diterapkan ke orang Jepang Ya. oleh anak saya. Wah, hebat, jadi pertukaran bahasa Ya, ya Pak pertukaran ya? bahasa. Sehingga contohnya di video-video itu dia berkomunikasi dengan orang Jepang, dengan sopirnya itu ya, abah katanya, abah cina, abah Sunda abah cina. Jadi mengucapkan ya, abi abah cina gitu. Oh, iya. Ya, itu sehingga dia ketawa ya dengan ceria gitu, dengan sopir itunya ya, yang mengantar ke sekolah, ke asramanya ya, selalu ya ceria gitu ya di negara Jepang. Jadi saya kendalanya tidak ada kendala ya. Oh, iya. Untuk saat Hebat ini sekali. ya. Untuk tahun selanjutnya bagaimana Pak setelah lulus dari 1 tahun itu? Untuk tahun selanjutnya ya, tahun keduanya itu masuk ke perguruan tinggi ya, diploma katanya, diploma 3 ya di Jepang. Dan jaraknya di negara Jepang itu dibatasi oleh kata sanseinya itu selama 3 tahun. 3 tahun ya. Dan 3 tahun pun dia diseleksi dulu, apakah layak
naik ke tahun keempat sampai tahun kelima gitu, katanya. Semoga yang terbaik ya Pak Ya, ya, amin, hasilnya amin, amin. dapat melanjutkan Ya, lagi makasih segala pendidikan doanya, ya. di sana dengan tetap berprestasi dan terus meningkat prestasinya Pak ya. Nah, hebat sekali pendidikan yang Bapak terapkan sehingga akhirnya putri Bapak itu bisa berprestasi. Pendidikan seperti apa yang Bapak terapkan terhadap putri Bapak tersebut sedari kecil sehingga putri Bapak itu bisa berprestasi seperti saat ini? Pendidikan yang di rumah tangga terhadap anak-anak saya, yaitu saya didik dengan akhlak yang baik, gitu. Berbicara yang sopan kepada etika yang sopan kepada orang lain, termasuk kepada orang tua maupun ke tetangga gitu, ke tetangga. Dan dia diterapkan oleh saya selalu harus semua anak itu harus bisa ngaji gitu. Alhamdulillah ya, yang sekarang sudah diikuti oleh anak yang bungsu ya. Jadi jejak dari kakaknya yang pertama, kedua, sampai sekarang yang ketiga, selalu setiap pada maghrib sampai isya ya, mengaji Quran. Hebat sekali ya Pak ya. Namun adakah kendala yang Bapak hadapi saat menerapkan pola didik tersebut terhadap putri Bapak? Kendala ada ya. Tapi kalau untuk anak yang pertama dan yang kedua ya dianggap tidak ada gitu ya kalau kendala. Tapi bagi anak yang bungsu ya, yang sekarang di SMP 1 pasti jamu, kendalanya itu ya sulit untuk bangun tidur gitu. Kalau pagi hari gitu ya, ini PR saya buat saya gitu ya. Bagaimana caranya gitu membangunkannya gitu ya. Kalau secara kekerasan kan nggak boleh gitu ya. Jadi dengan cara lembut, istilahnya itu diolok lah gitu ya. Kalau bahasa itu. Oh iya, ternyata masih ada satu PR lagi untuk Bapak bisa membuat putri Bapak yang bungsu itu menjadi berprestasi sama seperti kakak-kakaknya Iya, ya. Amin. Insya Allah Pak. Kemudian Pak, apakah istri Bapak ini yang merupakan ibu dari anak-anak Bapak selalu mendukung keputusan Bapak dalam mendidik putri-putri Bapak tersebut? Ya, antara saya dengan istri saya di rumah itu kerjasama, jadi saling pengertian gitu ya. Kalau keputusan dari ibu di rumah sama ya, jadi saya setujui gitu. Apapun keputusannya ya, pokoknya anak-anak kita itu supaya anak-anak yang cerdas gitu, anak yang beriman, bertakwa gitu. Nah itu saja. Saling mendukung Saling ya mendukung, antara ya. Bapak dengan Ibu Ya. dalam mendidik Apapun anak-anak. selalu mendukung. Hebat sekali Pak. Yang terakhir Bapak, adakah pesan untuk siswa-siswi, khususnya mungkin untuk siswa-siswi Bapak atau siswa-siswi kita di sekolah ini, umumnya untuk semua siswa-siswi yang menyaksikan tayangan ini, agar mereka mampu meningkatkan prestasinya? Ya pesannya ya, jadi apa yang dilakukan oleh saya terhadap cara mendidik dan membina anak di rumah otomatis langsung diterapkan di sekolah. Kebetulan saya di sekolah SD Papak Maulid itu selaku guru sekaligus selaku orang tua juga gitu. Jadi karakter saya yang ada di rumah ya, karakter yang baiknya diterapkan di sekolah supaya anak-anak murid di sekolah di SD kelas 4 ini ya. Jadi saya selalu memberikan berbagi gitu, berbagi pengalaman ya kepada anak-anak ya. Cara belajarnya itu harus selalu ya, rajin dalam belajar ya. Kemudian kalau ada pelajaran yang tidak dipahami oleh siswa saya ya, dia itu saya selalu mengajukan supaya bertanya kepada saya gitu, solusi apa yang akan nantinya didapati oleh anak didik saya di sekolah. Semoga ya Pak ya, dengan pola didik tersebut siswa-siswi di sini pun sama bisa tertular juga dengan prestasi, dengan kebanggaannya, sama seperti Teh Bina Sabrina bisa melanjutkan studinya ke luar negeri ya Pak ya. Bisa meningkatkan lagi prestasi-prestasinya. Terima kasih Bapak sama-sama atas waktunya, atas dedikasinya, atas inspirasinya. Semoga semakin banyak lagi siswa-siswi yang bisa melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Amin. Bisa meningkatkan lagi prestasinya. Amin.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.